Iblis merupakan salah satu makhluk gaib yang disebutkan dalam Al-Quran. Iblis identik dengan setan dan kerap dikaitkan sebagai sosok pengganggu manusia. Tak hanya mengganggu manusia biasa seperti kita, iblis juga turut mengganggu para nabi Allah. Seperti ada satu kisah tentang seorang nabi yang semua anaknya dibunuh oleh iblis. Bagaimanakah kisahnya? Simak kisah selengkapnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Uqudul Ijen karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi diceritakan kisah Nabi Ayub alaihi salam yang syarat hikmah dan pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan berbagai macam ujian dan musibah, tetapi Nabi Ayub tetap sabar dan tegar menghadapinya. Adapun cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub terdiri dari 4 macam cobaan. Di antaranya cobaan atas kebangkrutan kekayaannya, kematian anak-anaknya, kehancuran tubuhnya, dan diasingkan oleh masyarakat kecuali hanya seorang istrinya saja yang setia menemani. Nabi Ayub alaihi salam berasal dari Romawi. Beliau adalah Ayub bin Mus bin Razah bin Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Ibnu Asakir menyebutkan bahwa ibu Nabi Ayub adalah putri Nabi Lut alaihi salam. Istri beliau sendiri adalah Laya binti Yakub. Sedangkan yang paling masyhur nama istri beliau adalah Rahmah binti Afraim bin Yusuf bin Yakub. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah. Nabi Ayub alaihi salam diutus di dataran Hauran 1540 sampai 1420 sebelum Masehi. Sebutan kaumnya adalah bangsa Arami dan Amori di daerah Syria dan Yordania. Nabi Ayub alaihi salam wafat dalam usia 120 tahun dan dikaruniai 26 anak. Dikisahkan, harta kekayaan Nabi Ayub alaihi salam terdiri dari unta, sapi, kambing, gajah, dan khimar atau keledai. Kekayaan lain milik beliau adalah 500 hektar tanah persawahan. Semuanya digarap oleh 500 orang. Pada setiap orang mempunyai anak istri. Pengikut beliau terdiri dari 3 golongan yang semuanya telah beriman dan masih berusia muda. Hingga pada suatu hari, iblis yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turun naik dari bumi ke langit sewaktu dikehendaki. Iblis mempunyai maksud naik ke langit. Tiba-tiba, iblis mendengar para malaikat membaca salawat atas Nabi Ayub alaihi salam. Saat itu juga timbullah rasa hasud atau dengki di dalam hatinya. Ia kemudian berkata memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhan, sekarang ini aku memang telah menyaksikan sendiri hamba-Mu Ayub. Dia sangat rajin dan bersyukur seraya memuji kepadamu. Tetapi kalau Engkau memberi cobaan kepadanya, tentu dia tidak akan bersyukur dan tidak pula menaati Engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepada iblis, "Baik, silahkan kamu merayunya. Sekarang aku beri kekuasaan kepadamu untuk mencoba Ayub melalui harta kekayaannya." Iblis kemudian berangkat. Ia mengumpulkan semua anak buahnya yang terdiri dari setan dan jin. Ia katakan kepada mereka, "Sekarang aku telah diberi wewenang untuk memberi cobaan kepada Ayub melalui hartanya." Lebih lanjut, iblis berkata lagi, "Ifrit, sekarang kau kuberi tugas membakar tempat pengembalaan unta-unta milik Ayub dan sekaligus membunuh semua unta-unta itu. Laksanakanlah segera." Iblis laknatullah datang menjumpai Ayub ketika beliau sedang melaksanakan salat. Iblis kemudian berkata kepadanya, "Tempat pengembalaan unta-untamu telah terbakar, dan seluruh unta milikmu ikut terbakar pula." Tanpa iblis duga, Nabi Ayub pun menjawab, "Alhamdulillah,
Allah sendiri yang memberikan kekayaan itu kepadaku, dan hanya Dia yang berhak mengambilnya kembali." Iblis tidak berhenti sampai di situ. Ia kemudian membakar semua kebun milik Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian ia datang kepada Nabi Ayub seraya memberitahukan peristiwa itu. Angin panas telah menghancurkan kebunnya, tidak ada yang tersisa sedikit pun, kata iblis sehabis merusak semua kebun milik Nabi Ayub. Usaha iblis belum berhenti sampai di situ. Ia kembali menghadap Allah seraya memohon agar diberi kekuasaan untuk mencoba Nabi Ayub melalui anak-anaknya. Kemudian Allah pun berfirman, "Silahkan, pergilah, aku memberi kekuasaan penuh kepadamu untuk mencoba Ayub melalui anak-anaknya." Iblis pun berangkat. Yang dituju adalah rumah tempat anak-anak Nabi Ayub alaihissalam berlindung di bawahnya. Rumah itu diguncang lalu hancur menindih habis anak Nabi Ayub alaihissalam. Semua anak Nabi Ayub alaihissalam meninggal di sana. Iblis kemudian memberitahu Nabi Ayub tentang bencana yang menimpa anak-anaknya. Apa reaksi beliau? Nabi Ayub malah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha iblis tetap tidak menghasilkan apapun untuk merubah ketaatan Nabi Ayub alaihissalam. Beliau tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya. Iblis kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon agar diberi kekuasaan untuk kembali menguji Nabi Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada iblis, "Silahkan, aku beri kekuasaan kepadamu untuk menguji melalui tubuh, lisan, dan akalnya, tetapi bukan hatinya." Iblis kemudian segera berangkat untuk menemui Nabi Ayub alaihissalam. Sesampainya di tempat yang dituju, ternyata beliau sedang bersujud. Iblis kemudian datang dari arah kepala beliau, lalu meniup kedua lubang hidungnya dengan sekali tiup. Seketika itu, badan Nabi Ayub alaihissalam serasa gatal-gatal. Nabi Ayub ditimpa semacam penyakit kulit, yaitu judzam atau kusta atau lepra. Makin lama terasa semakin gatal. Nabi Ayub alaihissalam menggaruk-garuk bagian tubuh yang gatal dengan ujung-ujung jemarinya, tetapi belum juga hilang gatal-gatal itu. Nabi Ayub mencoba menggaruk-garuknya dengan kain kasar, namun belum juga hilang gatal-gatal tersebut. Beliau tidak henti-hentinya menggaruk badannya hingga melepuh, sehingga bernanah dan berbau busuk. Penyakit Nabi Ayub alaihissalam semakin memprihatinkan, hingga beliau terlihat sangat kurus tanpa daging. Urat saraf dan tulangnya pun mulai terlihat. Masyarakat sekitarnya menganggap penyakit yang diderita Nabi Ayub itu sangat berbahaya. Mereka sepakat mengasingkan beliau keluar daerah. Beliau kemudian terusir ke tempat yang kotor. Mereka membuatkan untuk beliau sebuah gubuk yang hanya ditemani istrinya yang bernama Rahmah. Meskipun kondisi Nabi Ayub sangat memprihatinkan, istri beliau bernama Rahmah sangat setia melayaninya. Rahmah berbuat baik kepadanya. Ia memperlakukan suaminya dengan penuh kasih sayang. Kebutuhan-kebutuhan makan dan minumnya selalu diperhatikan. Kaum Nabi Ayub alaihissalam yang mengusirnya terdiri dari 3 golongan. Namun begitu semuanya masih tetap dalam keimanan semula. Mereka tidak meninggalkan agamanya. Ibnu Syihab mengatakan bahwa Anas menyebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam mendapat musibah selama 18 tahun. Wahab mengatakan selama pas hitungan 3 tahun. Ka'ab mengatakan bahwa Ayub mengalami musibah selama 7 tahun 7 bulan 7 hari. Al-Hasan Al-Basri mengatakan pula selama 7 tahun dan beberapa bulan. Ini merupakan referensi dari tafsir Al-Baghawi dan tafsir Al-Quran. Saat mengurus beliau, istrinya pernah bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam yang sudah menderita sakit sangat lama, "Wahai Nabiullah Ayub, andai engkau mau berdoa kepada Rabbmu, tentu engkau akan diberi jalan keluar." Nabi Ayub pun menjawab, "Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun.
Sakit ini masih derita yang sedikit yang Allah timpakan kepadaku, sampai aku bisa bersabar sama seperti masa sehatku, yaitu 70 tahun. Nabi Ayub pun terus bersabar menghadapi cobaan itu. Sampai pada suatu hari, akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa beliau dikabulkan Allah dan beliau kembali diberi istri dan anak-anaknya. Nabi Ayub mendapatkan ganti istri yang lebih muda dan memiliki 26 anak laki-laki. Ada yang mengatakan bahwa beliau memiliki 9 putri dan 3 putra. Ibnu Yasar mengatakan bahwa anak beliau adalah 7 putra dan 7 putri. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengungkapkan bahwa keluarga dan hartanya kemudian kembali. Allah karuniakan lagi pada Nabi Ayub keluarga dan harta yang banyak. Itu semua disebabkan kesabaran dan kerizaan beliau ketika menghadapi musibah. Inilah balasan yang disegerakan di dunia sebelum balasan di akhirat kelak. Demikianlah kisah tentang gangguan iblis kepada Nabi Ayub alaihissalam. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.